尽快转移到安全的地方。罗峰，给你看样东西。明玉大人，堂堂三府山的指挥官，竟被一个小妮子挡在门外。他和雷夫，切，恼羞成怒，何必拿小辈撒气？这两大巨头，不知道能不能改变局面。Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Swallowed Star episode 114. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Hong, Dewa Petir, Tai Nanhe dan Aogu mengikuti. Tim 5 orang itu dengan cepat terbang mendekati tanah. Tim Luo Feng benar-benar terasing tanpa ada orang di sekitar mereka. Dunia ini di dalam dunia, terlalu besar. Puluhan ribu orang di sini hanyalah setetes air di lautan luas. Luo Feng menjelaskan, dunia di dalam dunia, adalah dunia itu sendiri. Ini sangat besar, siapa yang tahu di mana harta itu disembunyikan. Oleh karena itu kita hanya dapat mencari secara membabi buta seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Untungnya kami memiliki area pengawasan 20 km, selama ada harta di dalam area ini, kami pasti akan segera menyadarinya. Babata mencari dalam area 20 km, melaporkan saat dia menemukan sesuatu. Kakak dan kakak kedua, Luo Feng tersenyum, sebelumnya ketika Heruo dan yang lainnya pergi untuk berkumpul dengan kelompok Kastil Naga Utara, kalian berdua harus memperhatikan sesuatu. Dewa Petir mengangguk, berbagai kekuatan besar mengatur mereka untuk bertemu dan bekerja sama. Meraih harta karun dari dunia di dalam dunia. 4 organisasi besar, 16 keluarga besar memiliki banyak orang di dunia dalam satu dunia. Saat mereka berkumpul, mereka dapat membentuk tim yang terdiri dari ratusan. Dan untuk tim seperti Luo Feng yang dianggap santai, tanpa banyak latar belakang, jika mereka bertarung melawan ratusan tim, itu murni bunuh diri. Karena itu, kita harus tetap tidak mencolok. Jika kita dapat menemukan harta karun yang hebat, jika tidak, kita akan menggali beberapa kristal alam semesta. Setiap dunia memiliki kristal alam semesta. Dunia yang belum digali, jumlah kristal alam semesta seharusnya banyak. Ini adalah mata uang yang digunakan seluruh alam semesta. Dunia di dalam dunia, tidak memiliki binatang buas, itu adalah dunia yang tenang. Sebuah suara bergema dengan keras di benak Luo Feng. Luo Feng segera menggunakan pembaca roh untuk berkomunikasi secara mental, teriakan tiba-tiba menyebabkan telinga 4 lainnya berdering keras. Dewa Petir tidak bisa membantu tetapi menahan telinganya. Luo Feng, kamu bisa berbicara lebih lembut. Luo Feng tidak peduli dengan sampah saudara keduanya, berkomunikasi secara mental dengan Babata. Setelah itu dia mengamati sekelilingnya dan berkata dengan lembut, semua orang hati-hati, kami telah menemukan tempat untuk mulai menggali. Hong dan Dewa Petir terkejut. Dalam 3.200 meter di bawah tanah di sini ada kristal alam semesta, kata Luo Feng lembut. Dewa Petir segera menatap. 1.900 meter lebih dalam akan menjadi batu, namun, lapisan batuan di sini seharusnya tidak terlalu padat, tidak seperti yang ada di lembah angin dan petir, dengan periode pengelasan yang lama dari orang gila, angin dan kilat. Seharusnya hanya butuh 1 hari untuk menggali, Luo Feng berkata dengan lembut. Kristal alam semesta, itu rejeki nomplok. Dan itu adalah mata uang absolut, jauh lebih berharga daripada dolar Ganwu. Dan sekarang Luo Feng sangat kekurangan uang. Secara akurat, saat binatang bertanduk emas menerobos ke tingkat semesta, saat itulah Luo Feng akan sangat kekurangan uang, 10 miliar dolar Ganwu yang ditinggalkan gurunya di akun pertamanya, tersisa kurang dari 5 miliar dolar Ganwu. Namun saat binatang bertanduk emas menerobos, dari alam semesta level 1 ke domain Lord level 1, membutuhkan 1000 tahun. Untuk mempercepat evolusi, dia perlu membeli banyak kelompok logam yang berharga dan mahal. Dan pengelompokan logam yang diperlukan level universe jauh lebih mahal daripada level star, dan itu membutuhkan jumlah yang lebih besar. 5 miliar dolar Ganwu, Luo Feng menggunakan pengelompokan logam yang optimal, bahkan tidak akan cukup untuk konsumsi binatang bertanduk emas selama sebulan. Tentu saja jika dia hanya menelan logam biasa dan sisa-sisanya, itu akan jauh lebih murah,
namun kecepatan evolusinya juga akan jauh lebih lambat. Luo Feng tidak bisa membuang waktu. Tentara keluarga Nuolan San segera mendekat, tiba di bumi dalam waktu singkat. Karenanya dia harus memperoleh kekayaan yang cukup dengan kecepatan terbesar untuk memungkinkan binatang bertanduk emas itu berevolusi dengan kecepatan tercepat. Aogu menggunakan pecahan esensi tembaga bibrida untuk menggali ke bawah dengan kecepatan tercepat. Luo Feng juga mengikuti di belakang dengan cemas. Hong dan Dewa Petir juga mengikuti. Tainan dia bertanggung jawab untuk menyembunyikan permukaan tanah di belakang mereka, bertahan melawan penjelajah tingkat bintang lain yang menemukan mereka. Tanah sepanjang 1.900 meter itu dengan mudah ditembus setelah hanya setengah jam penggalian. Bagaimanapun lapisan batuan di bawah, kecepatan mereka sangat berkurang. Ini terlalu lambat. Luo Feng menjadi cemas, sepertinya kita benar-benar membutuhkan 1 hari. Luo Feng, jika Anda menggunakan pohon anggur kontak awan untuk mencengkeram pecahan dan penggalian itu, mungkin akan lebih cepat. Mata Luo Feng bersinar. Menggali jalan di bawah tanah untuk membuat jalan bagi manusia untuk melewatinya memang sulit, namun membiarkan satu tanaman merambat yang panjang untuk lolos dan menggali jauh lebih mudah. Luo Feng menggali sedalam mungkin, dengan pikiran, pohon anggur kontak awan yang melilit tubuhnya segera memanjangkan pohon anggur, pada saat yang sama pelindung lengan yang semula di pergelangan tangannya dengan cepat bergerak dan menempel pada pokok anggur, menyusut dalam ukuran. Pelindung lengan ini adalah tempat Babata berbaring, dan itu juga ruang penyimpanannya. Pohon anggur yang panjang ini ramping tapi kuat dan kokoh, di ujungnya juga ada daun yang membungkus pecahan sari tembaga bibrida, dengan cepat menjulur ke bawah. Inti sari tembaga bibrida digali dalam-dalam, pokok anggur yang ramping terus-menerus menjulur ke bawah, itu terlalu cepat. Saat itu di bumi, ekstensi pohon anggur kontak awan Star Traveler level 5 atau 6 sudah mengejutkan. Saat ini sulur kontak awan Star level 4 dapat dengan mudah memanjang hingga puluhan ribu meter. Karenanya, setelah sekitar 20 menit, dengan ujung bor inti tembaga bibrida yang menusuk, sulur itu sudah mencapai 3.200 meter di bawah tanah. 3.200 meter di bawah tanah. Sebuah biru tua besar, mirip dengan tubuh besar kristal berwarna angkasa berada di antara bebatuan. Sebuah daun yang melilit pecahan inti tembaga bibrida telah memanjang lebih dari 1.000 meter, akhirnya mencapai tujuannya. Di pokok anggur, bahkan ada gelang. Babata berteriak keras. Tubuh kristal biru tua yang besar, segera lenyap di dalam ruang penyimpanan. Di dalam ruang penyimpanan, ini adalah ruang penyimpanan yang sangat besar, bahkan kapal planet Yunmo ada di sini. Kristal biru tua yang besar muncul dari udara tipis, di sampingnya, sebuah robot logam segera terbang, mata merah robot itu bersinar, suara keluar dari mulutnya. Luo Feng sebenarnya mengikuti aturan dari peraturan tim petarung bumi dan berbagi hadiah. Kristal alam semesta ini adalah sesuatu yang dia peroleh, dia bahkan bersiap untuk membaginya dengan Hong dan Dewa Petir. Kristal semesta ini lumayan besar, sekitar 9.000 meter kubik. Segera, beberapa robot kecil muncul. Robot-robot kecil mulai dengan sigap memotong dan membelah kristal alam semesta. Energi kristal alam semesta sangat mengejutkan, namun membaginya tidak terlalu sulit. Di dalam alam semesta biasanya mereka terpecah menjadi bentuk mata uang. Aturan standar alam semesta adalah 1 meter kubik kristal alam semesta dipecah menjadi 1.000 mata uang alam semesta. Pohon anggur yang diperpanjang dari baju besi kontak awan Luo Feng dengan cepat kembali. Pada saat yang sama gelang itu kembali ke pergelangan tangan Luo Feng, membungkus dirinya sendiri. Babata, ada berapa kristal alam semesta? Luo Feng bertanya. Keberuntungan kita tidak buruk, biasanya kristal alam semesta yang tersebar di dunia lebih kecil, hanya pusatnya yang memiliki lebih banyak kristal alam semesta. Saya tidak pernah berharap Anda benar-benar mendapatkan 3.000 meter kubik kristal alam semesta, keberuntungan Anda tidak buruk. Suara Babata bergema di benak Luo Feng. Kelimanya dengan cepat terbang kembali ke permukaan, dengan cepat menembus permukaan. Bagaimana hasilnya? Dewa Petir memandang Luo Feng. Berapa banyak kristal alam semesta yang kita dapatkan? Tanya Hong. Keberuntungan kita tidak buruk. Luo Feng melihat sekeliling, sunyi dan gelap di sekitar mereka. Mereka samar-samar bisa melihat daratan yang luas. Kristal alam semesta yang tersebar di dunia ini di dalam dunia biasanya tidak banyak. Kami sebenarnya mendapat 3.000 meter kubik kali ini. Itu dianggap cukup banyak. 3.000 meter kubik. Mata Dewa Petir bersinar, 3.000 meter kubik sama dengan 3 juta mata uang alam semesta.
satu mata uang alam semesta jika ditukar sekarang, kita akan dapat menukar sedikit lebih dari 3.000 dolar Ganwu. Artinya, sekitar 10 miliar dolar Ganwu. 10 miliar dolar Ganwu. Hong juga mulai merasakan jumlah yang sangat besar. Pertama kali Dewa Petir dan saya pergi ke Killing Field, kami mendengar beberapa prajurit tingkat semesta berbicara tentang dunia yang baru ditemukan, mengatakan bahwa mereka memperoleh sekitar 10.000 meter kubik kristal alam semesta. Kami berhasil mendapatkan 3.000 meter kubik begitu saja, itu tidak buruk. Benar-benar dunia Tuan Sektor, jumlah pertama dan begitu banyak. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru juga. Dari perkataan penjelajah alam semesta, setiap kali mereka menemukan dunia baru, itu selalu merupakan rejeki nomplok. Namun penggalian pertama ini biasanya direnggut oleh level semesta atau bahkan domain lord. Mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Luo Feng berkata, ayo lanjutkan. Jumlah pertama saja adalah 3.000 meter kubik, mengejar akun kekayaan pertama yang ditinggalkan gurunya untuknya, ini membuat Luo Feng sangat bersemangat. Dunia Tuan Sektor, memang harta karun yang sangat besar. Kristal yang paling tidak mencolok, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Namun, saat binatang bertanduk emas menjadi tingkat semesta, konsumsi uangnya akan mengejutkan. Jumlah ini jauh dari cukup, Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi. Pada saat ini, Luo Feng bahkan tidak tahu bahwa jumlah kristal yang sebenarnya diperoleh adalah 9.000 meter kubik, Babata jahat sengaja menyembunyikan 6.000 meter kubik lainnya. Namun, mungkin beberapa tim lain membawa sensornya sendiri, kemampuan dan desain sensor tersebut, berapa banyak yang sebenarnya bisa dibandingkan dengan perangkat pengintai Babata. Di bawah bimbingan perintah Babata, Luo Feng dan kelompoknya dengan cepat menemukan lokasi kristal alam semesta bawah tanah kedua. Siapa tahu, mungkin dengan mengandalkan dunia Tuan Sektor ini, aku benar-benar bisa mendapatkan cukup uang untuk mendukung level alam semesta binatang bertanduk emas. Mata Luo Feng bersinar, mengendalikan sulur dan gelang yang menggali di bawah tanah. Nah, sampai di sini dulu bocoran Swallowed Star episode 114-nya yang saya bocorkan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.